Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SH, MH, Sinau Hukum, Melek Hukum. Penonton SH, MH yang saya hormati, kali ini kita pada video yang ke-20. Mari kita membahas paragraf 7 tentang tindak pidana aduan. Tindak pidana aduan ini diatur pada pasal 24. Saya bacakan untuk ayat 1-nya. Dalam hal tertentu, pelaku tindak pidana hanya dapat dituntut atas dasar pengaduan. Saya ulangi, hanya dapat dituntut atas dasar pengaduan. Ayat 2, tindak pidana aduan harus ditentukan secara tegas dalam undang-undang. Jadi jenis-jenis tindak pidana aduan ini harus ditentukan dalam undang-undang, baik KUHP atau mungkin undang-undang nanti di luar KUHP yang akan ada. Pasal 25. Dalam hal korban tindak pidana aduan belum berumur 16 tahun, maka yang berhak mengadu merupakan orang tua atau walinya. Kalau korbannya ini belum 16 tahun dan merupakan tindak pidana dengan delik aduan, maka yang mengadu adalah orang tua atau walinya. Dalam hal orang tua atau wali sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak ada, atau orang tua atau wali itu sendiri yang harus diadukan, dia pelakunya. Pengaduan dilakukan oleh keluarga sedarah dalam garis lurus. Nah, ini mudahlah dicermati. Ayat 3, dalam hal keluarga sedarah dalam garis lurus sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tidak ada. Pengaduan dilakukan oleh keluarga sedarah dalam garis menyamping sampai derajat ke-3 sampai keponakan. Ayat 4, dalam hal korban tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak memiliki orang tua, tidak memiliki wali atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas ataupun menyamping sampai derajat ke-3, pengaduan dilakukan oleh diri sendiri dan atau pendamping. Nah, jadi kalau semua tidak ada, terpaksa lah sudah dia sendiri yang mengadukan walaupun dia belum 16 tahun. Ini kita bahas. Ini khusus untuk rekan-rekan SHMH yang kebetulan mungkin penonton atau beliau-beliau ini adalah penyidik. Pasal 24 tadi kan berbunyi, dalam hal tertentu pelaku tindak pidana hanya dapat dituntut atas dasar pengaduan. Hanya dapat dituntut. Lantas, apakah boleh diselidiki? Atau apakah boleh disidik? Karena ketentuannya di sini hanya untuk dituntut yang membutuhkan pengaduan. Nah, untuk menjawab ini karena bunyinya sudah jelas ya, yang dapat dituntut bukan karena yang dapat dilidik atau disidik, ya maka jawabannya tetap bisa saja dilidik atau disidik walaupun belum ada pengaduan. Ketentuannya hanya dibutuhkan untuk penuntutan, bukan untuk penyelidikan atau untuk penyidikan. Nah, terus muncul pertanyaan lagi, ya percuma dilidik atau disidikan, kan tidak ada pengaduannya, akan sama saja juga hasilnya tidak bisa dituntut. Nah, andaikan pihak yang dirugikan pada perkara aduan kok tidak menindaklanjuti dengan aduan, itu sebetulnya pilihan dari korban. Namun bukan berarti APH menjadikan alasan karena tidak ada aduan maka tidak melakukan penyelidikan atau penyidikan. Kalau ada laporan yang sudah deliknya aduan terus dijawab, begini Bapak, begini Ibu, ini perkara delik aduan, kami tidak bisa menangani kalau tidak ada aduannya. Ya nggak begitu kan? Karena hukumnya sudah jelas. Syarat adanya aduan yang dalam KUHP baru ini adalah untuk penuntutan. Berarti tanpa ada pengaduan untuk posisi lidik, posisi sidik, nggak ada permasalahan itu dilakukan. Nah,
Kalau sudah lidik dan sidik tetap tidak ada pengaduan, kan pasti penuntut umum tidak bisa menuntut perkara tersebut, berkasnya akan P19 akan dikembalikan karena pasti syarat formilnya tidak lengkap. Lah terus bagaimana? Pertanyaannya kan seperti itu. Ya kalau memang keadaannya seperti itu mudah saja, perkara dihentikan penyidik dengan alasan apa? Alasan demi hukum. Kok alasan demi hukum? Ya demi hukum. Mau alasan apa? Karena hukumnya harus ada pengaduan, ini tidak ada pengaduan, maka syarat formilnya tidak terpenuhi. Kemudian harus dipahami, kenapa kok tetap dilidik atau disidik? Sebab jangan sampai kalau tidak ditangani, itu menimbulkan persoalan perkara-perkara yang besar. Walaupun untuk delik aduan ini penuntutannya itu memang diserahkan kepada menjadi pilihan bagi korban. Kenapa kok pakai harus ada aduan tuh perkara ini? Nah ini kan akhirnya seperti itu. Karena itu pilihan dari negara memberikan pilihan, silahkan diadukan atau tidak diadukan. Dan itu ada masanya, 6 bulan atau 9 bulan. Muncul pertanyaan lagi kan, kenapa sih kok harus ada aduan? Nah, jadi begini, perkara aduan itu perkara yang memberikan hak kepada korban untuk memilih apakah akan terus dilakukan proses hukum atau tidak. Untung apa rugi kalau dilakukan proses hukum. Karena ini masuk kepada privasi pihak yang dirugikan. Negara memberikan itu bahwa seseorang memiliki hak menjaga privasinya. Maka itu karena hal privasi ini penting, maka proses penuntutan tindak pidananya diserahkan sepenuhnya kepada korban. Maka untuk menjadi bukti bahwa korban meminta hukum ini dijalankan, maka harus membuat aduan. Jadi sekali lagi, ini pilihan. Dan tidak semua kasus, ya kasus-kasus tertentu saja yang sudah dinyatakan oleh undang-undang bahwa kasus ini adalah delik aduan. Kenapa kok ada privasi? Iyalah misalnya contoh ya kasus-kasus yang berhubungan dengan kehormatan kan, maka diberikan pilihan. Walaupun tidak semua ya, perkosaan itu tidak masuk. Misalnya pencabulan itu deliknya aduan. Karena kalau melaporkan, wah ini tambah tersiar ini nanti. Saya pernah dilakukan, ini kan privasi. Memilih menghukum atau memilih untuk tidak dijalankan proses hukum. Jangan sampai sudah memilih dijalankan proses hukum, malah dirinya tambah rugi. Itu pertimbangan adanya delik aduan. Merupakan pilihan bagi korban atau pihak yang dirugikan. Nah, begitu. Mudahan bisa dipahami, namun kalau ada masukan untuk saya silahkan dikirim pada kolom komentar. Dari awal kan kita sudah bermufakat baik, belajar bersama-sama KUHP baru. Untuk lanjutan pasal terkait pengaduan, pasal 26 dalam hal korban adalah di bawah pengampuan, atau tidak ada atau pengampuan itu sendiri yang harus pengampu sendiri itu sudah atau si pengampu sendiri yang harus diadukan atau suami istri dan sebagainya, itu kalau dibaca itu lebih mudah. Selanjutnya ada batasan umur di bawah 16 tahun. Ini akan merubah konstruksi hukum dan keadaan hukum. Kita selama ini masih bingung dengan batasan umur dewasa kan, karena berbeda-beda, undang-undang perkawinan beda, undang-undang perlindungan anak beda, KUH Perdata beda, KUH Pidana juga beda yang lama. Ini ada perbedaan umur. Ini muncul lagi 16 tahun. Berarti 16 tahun lebih dia sudah cakap hukum. Khusus untuk dalam tindak pidana aduan ini. Dianggap cakap hukum, maka dia bisa mengadukan. Apakah ini nanti akan berimbas bahwa 16 tahun ke atas adalah dia sudah cakap hukum atau bisa disebut dewasa, sementara undang-undang perlindungan anak dan peradilan anak masih 18 tahun, dan di dalam KUH
data yang sekarang berlaku adalah 21 tahun atau sudah pernah nikah itu disebut dewasa? Nah, ini pertanyaan. Muncul hukum baru berarti 16 tahun lebih 1 hari dia sudah cakap hukum. Nah, cakap hukum ini apakah sama dengan dewasa? Apakah sama dengan bukan anak-anak lagi? Ini pertanyaan, silahkan berikan jawaban di kolom komentar. Untuk rekan-rekan penonton SHMH Sinau Hukum, Melek Hukum bisa membantu saya dan untuk kita pelajari bersama-sama. Semoga bermanfaat. Apabila ada salah mohon dimaafkan. Dimaklumi juga. Subscribe bagi yang belum subscribe. Berikan komentar lewat kolom komentar, like, dan silakan di-share kepada orang-orang terdekat dan orang-orang yang kita cintai, supaya kita semua turut andil dalam mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam SHMH, Sinau Hukum, Melek Hukum. Terima kasih.